Nah, sampai akhirnya saya punya kakak kandung itu memang stay-nya di Dubai, base-nya di Dubai. Waduh. Beliau challenge saya gitu kan, challenge untuk kamu gajinya berapa sih di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih midada kalimati kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Dulu ketika saya dengan izin Allah mencari pertolongan Allah, ada ayat yang menginspirasi banget, yakni surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai siapa yang percaya utangnya bakal lunas, percaya jodohnya bakal datang, percaya bakal punya anak keturunan, percaya bakal bisa punya rumah atau bangunin rumah buat orang tua, percaya bisa pergi haji atau bisa mergin haji umrah orang lain, percaya kemudian dia bisa memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, finansial yang dia kemudian alami, seret, sulit, gak punya, bisa kemudian kuliah sampai S3 bahkan di luar negeri. Siapa yang percaya akan kekuatan dan kebesaran Allah, in tansurullah yansurkum, kata Allah, ya sudah, undang pertolonganku, ambil pertolonganku. Caranya adalah dengan menolong agamanya Allah. Ya. Menolong agamanya Allah diantaranya adalah menolong fakir miskin, sehingga fakir miskin tidak hilang akidahnya, tidak hilang kemudian keyakinannya, datang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong agamanya Allah diantaranya adalah membuat orang-orang bisa ke masjid. Lalu kemudian mereka bisa diangkat oleh Allah derajat dengan sabab ke masjid. Menolong agamanya Allah dengan syiar, dengan dakwah, dan membangun ekonomi umat, dan banyak lagi bentuknya. Wa yutsabbits aqdamakum. Dan kata Allah, bahkan aku bikin kuat sampai ke akar-akarnya. Masya Allah. Ternyata ayat ini juga menginspirasi tamu kita pada pagi hari ini, sehingga punya gerakan yang memberi makan orang udah sampai 1 tahun. Namanya Kak Nirwana, yang sekarang ini tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita langsung sapa sambil menunggu Wirda dan Kumi. Assalamualaikum Kak Nir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jauh-jauh dari Pontianak, terima kasih. Balikpapan ya? Balikpapan, Cuman keliling, kemarin Ustaz. ke Pontianak? Iya, kebetulan Keliling? Kemarin itu juga dalam rangka persiapan dapur berkah box ke Pontianak. Katanya udah 1 tahun ya gerakan? Iya, alhamdulillah. Seminggu lagi kita menuju 1 tahun. Oh, milad. Iya, milad. Alhamdulillah. Buat kawan-kawan yang punya gerakan hebat di tanah air, bisa kemudian menghubungi redaksinya Nikmatnya Sedekah MNC TV. Kami betul-betul senang banget bisa mensupport gerakan Anda semua. Gerakan sosial, kemanusiaan, kesehatan, apapun. Sehingga kami bisa memperoleh inspirasi dan Anda semua bisa membagi inspirasi kepada orang banyak. Kanir, boleh diceritain nggak gerakan ini apa namanya dan seperti apa? Lu apa tujuannya? Oh ya, baik Ustadz. Langsung aja atau boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Sebelum masuk ke sepak terjang di dunia dakwah ini, mungkin sedikit saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya. Sebelumnya saya tahun 2001 awal itu saya bergabung di sebuah bank swasta mengawali karir profesional saya. Saya merintis karir dari nol, Ustaz, dari nol sebagai teller, sebagai kasir. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah, karena memang saya lahir dari keluarga yang memang kurang mampu, ekonominya rata-rata lah gitu. Jadi saya memang harus berjuang gitu ya untuk bagaimana dapat pekerjaan, bisa segera bantu keluarga gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya memang dalam perjalanan karir diizinkan Allah berkarir terbaik lah gitu. Nah, ini Kak Wirda udah dateng. Assalamualaikum Kak Wirda. Cewek-cewek, biasa cewek-cewek dandannya lama. Iya, Kanir lagi cerita tentang awal perjalanannya. Ini Kak Nirwana hebat banget. Dengerin ya. Lanjut. Ya, kurang lebih saya 6 tahun itu menggeluti dunia perbankan. Dunia perbankan, karir profesional saya. Sampai akhirnya saya dengan izin Allah karirnya juga melejit sampai ke level wilayah. Waduh, jadi teller terbaik. Teller, saya hanya 1 tahun aja, memang sudah target. Saya nggak mau lama-lama jadi di level bawah lah gitu. Jadi saya pengen berkarir yang terbaik gitu ya. Jadi 1 tahun jadi teller, 1 tahun jadi customer service, terus
lama-lama sampai ke megang sebuah wilayah di Kalimantan, tepatnya itu saya pegang megang wilayah. 30 cabang di Kalimantan. Nah sampai akhirnya saya punya kakak kandung itu memang stay-nya di Dubai, base-nya di Dubai. Beliau challenge saya gitu kan, challenge untuk kamu gajinya berapa sih di Indonesia? Itu tahun-tahun lagi zaman sulit-sulitnya gitu ya. Melihat slip gaji saya tuh beliau langsung ketawa gitu. Kamu kalau dengan level senior manager gaji di Dubai itu bisa ini gaji-gajimu level-level yang apa namanya kasir-kasir di petrol, di grocery gitu-gitu loh. Nah jadi saya ngerasa waduh nih kehidupan waktu itu kan cukup berat Ustadz. Mana lagi banyak inilah ya tanggungan dan sebagainya. Akhirnya saya buktiin gitu loh, ini hoak nggak nih info dari kakak. Jadi saya nekat. Saya ke Dubai waktu itu dalam rangka apa wisata ya, wisata pertama kali saya berangkat ke sana. Tapi tujuannya memang untuk walking interview. Jadi saya coba gitu dengan perjalanan dengan ngejajal ke Dubai. pengen mastiin bener nggak nih gitu kan. Dengan modal bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang memang masih belepotan gitu. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini teman-teman yang saya lihat memang kita writing skill kita tuh ngebantu banget. Kita dijujulin belajar tensis apa semua ternyata tuh kepake. Nah, pada saat interview saya memang nggak bisa ngomong apa-apa, malah bisanya nulis gitu kan. Nah, begitu saya pulang ke Indonesia karena try and error aja gitu ya. Ternyata saya dihubungin sama agensi. Nah, dihubungin mereka minat interest gitu untuk saya. Akhirnya itu kejadian April 2006. Nah, bulan Juni saya istiqoroh bismillah minta izin sama orang tua saya hijrah ke Dubai gitu ya. Saya nggak tahu mau jadi apa di sana, pokoknya saya yakin ini aja yang masih coba-coba ternyata direspon gitu. Nah orang tua kan namanya orang tua ngerasa kita udah punya posisi gitu kan, sayang kalau ditinggalin. Nah tapi saya memang niat saya saat itu saya pengen orang tua saya pengen saya berangkatin haji, gimana caranya nih biar cepet tiketnya gitu loh Ustadz. Kalau nunggu di Indonesia untuk bayar kontrak KPR, bayar mohon maaf at that time saya punya kartu kredit gitu ya, gimana minus terus gitu. Jadi saya harus ikhtiar lebih gitu. Nah akhirnya berangkat ke sana tanpa ada kepastian saya tuh mau kerja di mana. Nah tapi saya sempat 6 bulan ngebohongin orang tua nih. Ngebohonginnya gini, tenang aja saya udah dapat kerjaan di sana. Padahal gitu. belum. Padahal belum. Tapi saya punya bekal sedikit dari Indonesia, itu yang saya tiap bulan kirimin ke orang Indonesia. Seakan-akan udah kerja. Seolah-olah sudah kerja Ustaz. Nah di situ kan gaji pertama tuh ibu saya tuh langsung syukuran panggil keluarga. Padahal tuh uangin dari Indonesia gitu ya. Waktu itu tahun 2006 saya kirim 2.500.000 sebulan. Padahal waktu di Indonesia saya cuma nangguin paling 700.000 gitu kan. Wah pokoknya alhamdulillah. Nah saya di situ ngebohongin yang bagus ya. Nah ini Ustadz, jadi saya ngeliat Masya Allah nih doa orang tuh saya makin ngalir gitu kan. Apalagi beliau suami istri gitu ngelihat almarhum ayah saya juga, mudah-mudahan beliau juga ini ya Insya Allah amin. Ya mendapat tempat terbaik. Amin ya Rabb. Nah beliau juga bangga gitu kan. Jadi setiap bulan itu semakin menyemangati saya, gitu menyemangati. Nah ini beda loh pemirsa, kalau kita bikin orang tua kita berdoa dalam keadaan gembira tuh beda banget. Makanya bikin orang tua gembira lalu mau doain kita itu beda loh, ya, beda banget. Lanjut. Nah akhirnya pada akhir 2006 itu karena kan saya memang 6 bulan itu memang nggak jelas lah kehidupan di sana, cuman ngabisin tabungan yang ada. Tapi saya ikhtiar kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang saya harapkan. Nah ternyata memang saat kita memang sedang, Allah itu pasti nggak akan maksudnya membiarkan kita itu dapat senangnya dulu, pasti kita diuji gitu loh. Ujian sabar nggak, kuat nggak nih, give up nggak, mundur nggak gitu loh. Nyerah nggak. Nah alhamdulillah saya karena tekadnya tadi pengen menghajikan orang tua. Awal tahun 2007 itu saya dapat pekerjaan, alhamdulillah saya hijrah ke Qatar gitu ya, kan dari Dubai. Kerja dapatnya di Qatar. Dapatnya malah ya ini ibaratnya apa ya, syai'nya di mana tuh zam-zamnya keluar dari keren. Jadi saya itu syai'nya tuh di Dubai, keliling-keliling sampai modalnya cuman ini driving license internasional itu loh. Pemirsa mungkin ada yang belum tahu tentang syai'. Syai' ini perjalanan salah satu manasik haji dan umroh. Kita berjalan lalu kemudian lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, bukit yang namanya Safa dan Marwah. Ini perjalanan diilhami dari perjalanannya Siti Hajar mencari makanan dan minuman buat Ananda Ismail alaihissalatu wassalam, Nabi Allah, putra dari Nabi Allah Ibrahim.
nyarinya di Sofa dan Marwah, Sofa dan Marwah, Sofa dan Marwah 7 kali putaran ya. Sofa, Marwah sekali, Marwah Sofa itu sekali, jadi udah 2 kali dihitungnya sampai kemudian 7 kali putaran. Tapi ikhtiarnya Siti Hajar ternyata tidak mendapati makanan dan minuman itu ada di Sofa ataupun ada di Marwah. Sumur zam-zamnya itu tidak di sana. Iya. Nah, ini perjalanan dari Kanir bilangnya begitu. Ikhtiar di Dubai dan panjang sekali, ikhtiarnya setahun, duit juga mungkin udah habis kali ya. Tuh, kehabisan bahan bakar. Nah, tapi ternyata dapatnya di Qatar. Nah, seperti apa nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Nikmat Sedekah, insya Allah banyak banyak berkah. Bismillah.